Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Endri Atasiki. Baik sahabat semua, di video kali ini kita akan sama-sama memantau progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Namun sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan dalam memberikan narasi dan juga informasi tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika ini. Terima kasih Anda telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Bagi sahabat semua yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar Andalah yang pertama kali diberikan pemberitahuan setiap saya mengunggah video terbaru. Dan jangan lupa untuk like, dan juga apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik sahabat semua, kita awali saja dari trek lurus sepanjang 700 meter. Sebagai informasi, nanti di sebelah kiri lintasan yang lurus ini akan dibangun pedok. Kemudian di sebelah kanan nanti dari mulai trek lurus sampai tunnel yang pertama akan dibangun tribun. Nah, seperti inilah sahabat keadaan atau kondisi terkini di main track atau trek yang utama di lintasan lurus sepanjang 700 meter ini. Kalau kita perhatikan masih ada pengerjaan di sini ya, sebelum nanti pengaspalan di bulan Januari tahun 2021 mendatang. Di depan kita ini adalah merupakan tunnel yang pertama, yaitu tunnel yang dibangun sebelum tikungan yang pertama atau di ujung trek lurus. Tunnel ini difungsikan nantinya untuk mobilisasi para pengunjung atau para penonton untuk keluar masuk zona sirkuit. Yang mana panjang tunnel ini adalah 65 meter, kemudian lebarnya 12 meter dan tingginya 7 meter. Seperti yang kita lihat di sini, untuk pembangunannya, untuk dinding atas semua telah sempurna tertutup, hanya tinggal menunggu penimbunan agar nanti rata dengan lintasan. Jadi lintasan lurus akan cepat tersambung hingga ke tikungan yang pertama. Baik, kita lanjut untuk melihat di titik selanjutnya, yaitu di tikungan yang pertama. Dari kejauhan kita lihat di sana ada pembangunan drainase ya sahabat. Di situ ada drainase yang dibangun. Kemudian kalau kita perhatikan drainasenya sudah cukup mulus dibangun, sudah selesai, hanya tinggal menunggu penimbunan saja. Kemudian di lintasan utamanya juga di tengah ini sudah diberikan frame coat atau dasar pengaspalan untuk kemudian nanti diaspal untuk keseluruhan lintasan setelah nanti semua lintasan tersambung. Nah, seperti inilah sahabat di tikungan yang pertama. Bahkan di sebelah kiri di depan sana adalah merupakan service road bagian kiri. Kalau kita perhatikan sudah begitu mulus ya, hingga tikungan yang kedua sudah diaspal dan diberikan cairan pemkut atau dasar pengaspalan. Begitupun juga untuk run off dan gravelnya di sini sudah kelihatan banyak perubahan, hanya saja belum sempurna selesai semuanya. Baik sahabat, inilah tikungan yang kedua, ketiga dan keempat, di mana di tikungan kedua ini ada pula pembangunan drainase. Di sini sudah dibangun dan sudah diberikan gorong-gorong, hanya saja tinggal penimbunan agar nanti di tikungan yang kedua ini bisa tersambung. Kemudian sebagai informasi bahwa tikungan kedua, ketiga dan keempat ini dikerjakan akhir-akhir ini ya sahabat, karena memang untuk pembebasan lahannya ini adalah paling belakang. Baru kalau tidak salah ini kurang lebih baru 1 bulan untuk pembebasan lahannya. Kalau kita perhatikan di tikungan kedua, ketiga dan keempat ini baru saja dilakukan penggalian pondasi dasar, kemudian telah dihamparkan subbase atau agregat ya, yang dipadatkan dan diratakan oleh vibrating roller dan grader. Kemudian di sini adalah merupakan tikungan yang kelima, masih ada penggalian di sini untuk drainase. Kemudian di sebelah kiri di sini sudah terlihat mulus.
hanya saja belum tersambung dengan lintasan ke-6 untuk area service road. Tetapi untuk kiri dan kanan di tikungan yang kelima ini, area service roadnya telah diberikan cairan premcoat, bahkan sudah dilakukan untuk pengaspalan dasar. Nah, seperti inilah sahabat keadaan atau kondisi terkini di tikungan yang kelima. Kemudian kita menuju ke tikungan yang keenam. Di depan sini untuk main track atau track yang utamanya sudah diberikan premcoat atau cairan dasar pengaspalan. Dan kemudian juga untuk di samping kiri untuk area service roadnya sudah dikasih premcoat juga, bahkan sudah diberikan pengaspalan dasar. Dan untuk di area gravelnya juga sudah begitu mulus, walaupun mungkin belum sempurna semuanya diberikan untuk area gravelnya. Kemudian di depan ini adalah merupakan tikungan yang ketujuh, namun sebelum tikungan yang ketujuh ada juga pembangunan drainase di sini ya sahabat. Sudah diberikan gorong-gorong, bahkan hanya tinggal menunggu penimbunan saja agar lintasan di tikungan ke-6 menuju tikungan yang ketujuh semuanya akan tersambung dengan mulus. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan ada satu buah alat berat yaitu eskavator sedang terfokus untuk pengerjaan drainase. Baik, kita langsung menuju ke tunnel yang kedua. Nah, seperti inilah kondisinya di tunnel yang kedua sahabat, di mana tunnel ini fungsinya sama untuk mobilisasi para pengunjung atau para penonton untuk keluar masuk zona sirkuit. Namun tunnel ini lebih panjang daripada tunnel 1, di mana tunnel ini mempunyai panjang 117 meter, kemudian lebarnya masih sama 12 meter dan tingginya 7 meter. Untuk pembangunan tunnel yang kedua ini, kalau kita perhatikan di sini hampir setengahnya sudah diberikan cor untuk dinding atas. Kemudian untuk sedikit lagi ini baru diberikan besi atau baru saja dirancang untuk besi pengecoran dinding atas. Kemudian di ujung sana masih terfokus untuk pemasangan tiang penyangga untuk pengecoran dinding atas. Nah, seperti inilah sahabat keadaan dan kondisi terkini di tunnel yang kedua sirkuit MotoGP Mandalika. Baik, kita memutar lanjut untuk melihat progres pembangunan di tikungan yang ke-8, ke-9, bahkan di tikungan yang ke-10. Nah, seperti inilah sahabat di tikungan yang ke-8, bahwa di sini sudah ada kemajuan yang sangat signifikan. Kalau kita perhatikan untuk 2 hari kemarin di sini masih banyak tergenang air ya, karena memang belum diuruk. Tetapi sekarang di sini sudah kelihatan begitu mulus. Hanya tinggal menyisakan sedikit lagi di depan ya. Bahkan di sebelah kanannya itu ada gundukan. Nah, itu adalah merupakan bukit yang tadinya ada bukit kembar di sini sahabat 2. Hanya saja di sini tinggal menyisakan bukit yang satu lagi. Ini kenapa sekarang belum dikeruk atau belum diratakan? Nah, nanti ini diratakan untuk penimbunan di area di sekitaran tikungan yang ke-8 ini. Nah, seperti kita lihat di sini ada begitu banyak ya kerbau yang lewat di sini sahabat. Nah, ini kerbau yang punya para petani di sini. Oke sahabat semua, inilah merupakan lintasan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Sudah begitu mulus sekali sahabat. Kalau kita perhatikan di sini untuk area gravelnya juga sudah begitu mulus. Kemudian untuk servis road bagian kirinya juga sudah diberikan aspal, sudah diaspal. Hanya tinggal nanti pengaspalan untuk finishing saja. Nah, kemudian di depan sana untuk servis roadnya masih belum tersambung hingga tikungan yang ke-11. Nah, seperti inilah sahabat tikungan yang ke-10, yaitu tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Bahkan nanti para penonton juga akan menikmati balapan di sini. Selain juga menikmati balapan, akan menikmati keindahan atau pesona yang ada di Pantai Kuta Mandalika. Baik, lanjut kita ke tikungan yang ke-11 yang berbelok ke arah kanan. Namun di sini sebelah kirinya sahabat, di sini banyak alat berat yang menunggu untuk pengaspalan selanjutnya. Bahwa di sini untuk area service road bagian kiri di tikungan yang ke-11 ini sudah diberikan pengaspalan atau diberikan cairan premcoat ya sahabat. Nah, ini adalah merupakan reklamasi pantai. Nah, nanti di sini akan dibangun grandstand kalau tidak salah ya.
Di sini nanti akan dibangun grandstand untuk menghadap ke bukit. Jadi nanti kita bisa nonton itu berhadap-hadapan dengan para penonton yang ada di bukit di tikungan ke-10 dan ke-11 ini. Nah, seperti inilah kondisinya untuk area gravel di tikungan yang ke-11 ini sudah cukup mulus ya untuk diratakan dan dipadatkan oleh grader dan vibrating roller, hanya saja belum dikasih untuk biotek ya. Kemudian setelah biotek dihamparkan nanti akan ditimbun dengan kerikil kecil atau pasir sebagai safety atau pengaman bagi rider yang kebetulan crash atau jatuh. Nah, seperti kita lihat di tikungan yang ke-11 juga di sini ada pembangunan drainase. Sebagian sudah ditutup, hanya saja untuk di tengah-tengah lintasan ini belum ditutup. Nanti hanya tinggal menunggu pengurugan atau perataan saja untuk langsung terkonek dengan tikungan yang ke-12. Nah, ini adalah merupakan tikungan yang ke-12 sahabat, dimana di sisi kanannya untuk area service road telah begitu mulus, kelihatan hitam banget ya sahabat untuk pengaspalan di tikungan yang ke-12 di area service road. Bahkan untuk area gravelnya saja di sini sudah begitu mulus ya. Hanya saja nanti tinggal menunggu untuk penghamparan kerikil kecil atau pasir-pasir ya. Semacam itulah sahabat. Kemudian di sini merupakan tikungan yang ke-13 yang berbelok ke arah kiri. Di sini ada pembangunan drainase yang cukup besar karena tadinya ini adalah merupakan kali ya sahabat. Jadi ini pembangunan drainasenya cukup besar sekali. Kalau kita perhatikan di sini pemasangan gorong-gorongnya sudah selesai, hanya saja tinggal menunggu untuk pengecoran atas nih sebelum nanti ditimbun dengan tanah agar tikungan ke-13 dengan tikungan yang ke-12 akan tersambung. Nah, seperti ini sahabat, di tikungan yang ke-13 untuk main tracknya sudah dihamparkan subdisk ya, sudah diratakan dan sudah dipadatkan oleh vibrating roller di tengah-tengah, tapi hanya sebagian, belum semuanya terkonek. Nah, seperti inilah ada alat berat dan juga ada dump truck ya yang sedang menumpahkan pengaspalan sepertinya ini sahabat. Nah, seperti inilah kondisinya bahwa di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14 itu akan segera tersambung. Nah, seperti inilah di tikungan yang ke-14 di area gravelnya di sini banyak pengerjaan untuk vibrating roller dan grader untuk meratakan dan memadatkan di tikungan yang ke-14 di area gravel. Kemudian di depan ini adalah merupakan tikungan yang ke-15, namun di sini masih terputus ya. Masih terputus dengan drainase sepertinya sahabat. Ini adalah merupakan pembangunan drainase ya yang cukup besar juga. Terlihat di sini ada genangan air. Nah, seperti inilah sahabat kondisinya di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Kalau kita perhatikan di sebelah kirinya sudah diberikan pengaspalan untuk area service road, tetapi hanya sebagian saja. Nah, inilah merupakan tikungan yang ke-15 sahabat yang berbelok ke arah kanan. Kemudian di sebelah sana di depan kanan ya, sebelah kanan di depan adalah merupakan tikungan yang ke-16 yang berbelok ke arah kanan. Namun kalau kita perhatikan di sini untuk area service road belum tersambung dengan tikungan yang ke-16. Hanya saja meninggalkan sedikit lagi untuk pengerjaan agar tikungan yang ke-15 dan tikungan yang ke-16 akan tersambung untuk area service roadnya. Dan di sini kita perhatikan untuk pembangunan di area gravel banyak sekali untuk difokuskan di titik pengerjaan tikungan ke-16 ini. Nah, seperti inilah sahabat keadaan dan kondisinya di tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Nah, ini di depan kita adalah merupakan tikungan yang terakhir yang berbelok ke arah kiri, yaitu tikungan yang ke-17 yang langsung tersambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Demikianlah video kali ini sahabat. Akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.